memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh Mbak Ima. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya, menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, dipimpin oleh Mbak Ima. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadilah, tapi mari berebut kembali. Baik, di sini ada yang tahu di Indonesia itu ada kerajaan apa saja? Sriwijaya. Ya, itu kan termasuk dalam kerajaan apa. Di Indonesia itu ada 3 kerajaan. Kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam. Di sini ibu akan menjelaskan 3 kerajaan tersebut. Dan ibu akan menjelaskan yang masuk ke dalam kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Sekarang sebelum kalian membuka buku pelajaran, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Yang pertama, kerajaan Hindu. Kerajaan Hindu yaitu Hindu masuk ke Indonesia itu pada abad kedua, yang dibawa pedagang dari Cina dan India. Masuknya ajaran Hindu menjadi awal berdirinya kerajaan di Indonesia, yang termasuk ke dalam kerajaan Hindu yaitu Kerajaan Salakanegara, Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Galuh, Mataram Kuno, Pajajaran, Kediri, Singosari, Majapahit, dan Kerajaan Bali. Sudah paham? Ya. Yang selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang kerajaan Buddha. Ajaran Buddha masuk di Indonesia beriringan dengan masuknya ajaran Hindu ke Indonesia. Perkembangan agama Buddha di Indonesia ditandai dengan berdirinya kerajaan yang bercorak Buddha di Indonesia. Contohnya Kerajaan Holing dan Kerajaan Sriwijaya. Yang selanjutnya kerajaan Islam. Pada teori Gujarat, Islam dipercayai masuk ke Indonesia pada abad ketiga Masehi, yang dibawa oleh pedagang yang berasal dari Gujarat. Yang termasuk dalam kerajaan Islam yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Banjar, Kerajaan Ternate Tidore, Kerajaan Cirebon, dan masih banyak lagi. Sampai sini sudah paham yang ibu jelaskan? Sudah. Sekarang bukunya dibuka halaman halaman 2 ya. Ya. Di sini ibu akan membacakan tentang Raja Punawarman, Panji Segala Raja. Nanti ibu bacakan, kalian dengarkan. Nanti di sini ada 4 soal. Jika kalian mendengarkan yang ibu bacakan, nanti kalian bisa mengerjakan. Paham ya? Disimak. Raja Punawarman, Panji Segala Raja. Raja Punawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Punawarman sangat memprihatinkan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Punawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara
untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Punawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sudah paham ya? Di situ ada 4 soal, kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Bisa? Bisa, Bu. Ada kesulitan apa tidak? Ya. Sudah selesai? Sudah. Siapa yang sudah selesai? Angkat tangannya. Mbak Vina, ayo maju dulu sini. Yang pertama ya, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Punawarman. Raja Punawarman memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon dan pemerintah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Jawabannya betul Mbak Ima? Ya. Yang kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Punawarman. Berani dan pantang menyerah memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Betul Mbak Ima? Betul, Bu. Yang selanjutnya nomor 3. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Punawarman? Karena ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Betul Mbak Ima? Betul, Bu. Ya. Yang nomor 4 terakhir, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Rakyatnya akan menderita, Bu. Ya, betul Mbak Ima? Betul, Bu. Kasih tepuk tangan dulu. Sekarang kalian buka halaman 5. Di situ ada perintah ayo mengamati ya. Di situ terdapat gambar Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh, Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari timur, Kerajaan Gua-Talo, Kerajaan Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya, Prasasti Ciareteun, peninggalan Kerajaan Tarumanegara, Majapahit, Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit. Di sini ada beberapa gambar ini. Nanti kalian menuliskan di bawah sini apa yang ingin kalian tahu dari gambar, salah satu gambar di atas. Paham ya? Sebelum kalian mengerjakan, ibu membagi menjadi 2 kelompok ya. Yang sini kelompok Ima, yang sini kelompok Vina. Nanti kalian kerjakan dan nanti didiskusikan di bawahnya ya. Ada kolom ini ya. Dikerjakan bersama kelompoknya, didiskusikan apa yang ingin ditanyakan dan dijawab bersama-sama ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ayo dikerjakan. Ada kesulitan apa tidak? Tidak. Tidak. Siapa yang sudah selesai angkat tangannya? Saya, Bu. Ayo Mbak Ima maju ke depan. Apa Mbak Ima yang ingin kelompok Mbak Ima tanyakan kepada salah satu gambar yang ada di atas? Apa peninggalan kerajaan Gua-Talo? Ya, yang kedua. Jelaskan sejarah singkat Sriwijaya. Yes. Loh kok sudah duduk? Sini dijawab dulu. Hasil dari diskusi sama kelompoknya. Yang nomor 1 tadi apa jawabannya? Masjid Agung Baitur Rahman dan Benteng Indraparta. Ya, betul Mbak Vina. Betul. Ya, yang kedua. Sejarah Jelaskan. singkat Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berjaya pada abad 9 sampai 10 Masehi dengan menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya telah menguasai hampir seluruh kerajaan Asia Tenggara, di antaranya Jawa, Sumatera, Sumenanjung, Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Betul Mbak Vina? Betul. Kasih tepuk tangan dulu.
Baik, selanjutnya Bu Guru mempunyai beberapa gambar dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Ini nanti Ibu bagi dari kelompok Vina dan kelompok Ima satu-satu. Nanti kalian sebutkan itu termasuk kerajaan Hindu, Buddha, apa Islam. Kalian cari sejarah singkatnya, raja kerajaannya, dan peninggalan kerajaannya. Paham? Paham. Ini Ibu bagi secara acak ya. Ini buat Ima. Ini buat Vina. Ini ya. Sekarang dikali bersama kelompoknya 10 menit. Ibu kasih waktu. Nanti Ibu akan tunjuk salah satu dari kelompok kalian untuk maju ke depan dan membacakan hasil dari diskusi kelompok kalian ya. Ayo dikerjakan. Ada kesulitan tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, siapa yang berani maju duluan? Angkat tangannya. Ya. Ya, ayo Mbak Ima maju. Mbak Ima dapat kerajaan apa? Hindu. Apa itu kerajaan Hindu dapat yang apa? Yang kerajaan Tarumanegara. Baik, sekarang Mbak Ima jelaskan ya sejarah singkat dari kerajaan Tarumanegara. Sejarah singkat yaitu setelah kerajaan Kutai muncullah kerajaan baru bernama Tarumanegara yang kini dipercaya sebagai kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Negara Tarumanegara berasal dari dua kata yaitu Taruma dan negara yang keduanya memiliki arti sungai Citarum dan negara. Kerajaan ini didirikan pada tahun 358 Masehi dan terletak di tepi sungai Citarum, Banten. Menurut sejarah, Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman yang sebelumnya merupakan seorang raja yang berhasil meloloskan diri dari musuh ke Nusantara. Sebelum mendirikan Tarumanegara, sang raja juga memiliki kerajaan di daerah lain. Ya, yang selanjutnya Mbak Ima jelaskan raja kerajaan dari Tarumanegara. Raja Kerajaan Tarumanegara Jayasingawarman, raja pertama dan merupakan pendiri kerajaan Tarumanegara yang memerintah selama 24 tahun lamanya. Mulai dari tahun 358 hingga tahun 282 Masehi. Sebelum jadi raja di Tarumanegara, Raja Jayasingawarman merupakan pewaris tahta di kerajaan Salakanagara untuk menggantikan ayah mertuanya. Yang selanjutnya peninggalannya Mbak Ima jelaskan apa Peninggalannya saja. terdiri dari pedang Sultan Kutai, 2 keris Bukit Tang, 3 ketopong Sultan, 4 kura-kura emas. Betul ya, sini Ibu kasih bintang dulu. Sudah jelas semuanya ya. Baik, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu memberikan kalian tugas ya. Nanti kalian kerjakan bersama orang tua kalian. Kalau orang tua belum bisa, kalian bisa minta tolong Google, bisa kakak-kakak, ya bisa kakaknya, bisa wifi ke tetangganya. Sekarang kan serba praktis ya nak. Ini harus kerjakan bersama orang tua ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, tadi kita belajar tentang apa saja. Yang pertama, kerajaan Hindu di Indonesia dan yang termasuk kerajaan Hindu. Yang kedua, kerajaan Buddha di Indonesia dan termasuk kerajaan Buddha di Indonesia. Yang ketiga, kerajaan Islam di Indonesia dan kerajaan yang ada di Indonesia, kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Sudah paham? Sudah. Ada yang ditanyakan? Ya baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Mbak Vina dipimpin doa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil
rabbil alamin. Baik, pulangnya hati-hati ya. Jangan lupa mengerjakan PR, jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.